Halo semuanya, saya Ferdinand Rizky. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat file PHP yang melakukan print out statement welcome to Android with Kotlin. Sekarang kita akan melakukan pemanggilan file ini ke dalam project Android kita. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan copy URL ini, teman-teman. Kita kembali ke file project Android kita. Dan kemudian di sini saya tambahkan text view. Kemudian kita lakukan mapping ke text view ini. Kemudian ID dari text view ini saya tidak perlu merubahnya, biarkan text view 4. Kemudian di file Kotlin kita perlu melakukan define variable terlebih dahulu untuk melakukan store URL. Kita beri nama variable URL, value-nya adalah URL yang sudah kita kopikan tadi. Ini adalah hal yang pertama. Kemudian bagaimana cara kita mengawali volley? Maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan variabel baru, yaitu dari request queue sama dengan volley dot new request queue dengan parameter this. Jadi RQ di sini artinya akan memanggil data dari web server kita. Fungsi request queue akan menanyakan tipe data apa yang akan diterima. Bisa jadi bertipe string atau JSON object atau bisa jadi JSON array. Di video ini saya akan memanggil string karena kita menggunakan simbol string, yaitu welcome to Android using Kotlin. Jadi kita perlu mendefine objek dari string request. Kita juga bisa menggantinya dengan JSON object atau JSON array. Nah, untuk melakukan define object JSON atau object array, kita akan membahasnya di video yang berikutnya nanti, teman-teman. Oke, jadi kita tulis di sini string request diikuti dengan penambahan parameter. Dan parameter yang pertama adalah request.method.get. Kita bisa menggunakan get atau post, oke? Get itu lebih cepat, tapi keamanannya lebih kurang. Nah, ini kebalikan dengan post. Post lebih lambat, tapi keamanannya lebih kuat dan intensif, oke? Dan parameter yang kedua yaitu adalah variabel yang menyimpan URL PHP file kita yang disimpan di web server. Parameter yang ketiga adalah bagaimana reaksi atau bagaimana respons dari aplikasi Android kita. Jadi saya tuliskan response dot listener, oke, dan parameternya response. Ini adalah parameter yang ketiga. Dan kemudian parameter yang keempat response dot error listener, yaitu jika suatu saat aplikasi kita menerima suatu error. Pada respon listener, respons ini adalah jika aplikasi telah menerima respon berhasil, dan respon error listener ini jika aplikasi melakukan respon error atau tidak berhasil menerima suatu URL nanti ya. Jadi respon ini adalah tipe data string yang melakukan respon terhadap tipe data string. Jadi di sini saya akan ketikkan text view 4. .text sama dengan response, yang artinya di sini teks atau string yang akan di-return dari file PHP kita akan di-restore atau disimpan ke variabel response. Dan variabel respon ini akan ditampilkan ke text view. Nah, bagaimana jika nanti responnya adalah error? Maka di sini saya akan tambahkan text view for .text sama dengan error.message, yang artinya di sini adalah pesan error akan ditampilkan pada text view. Dan hal yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengkoneksikan antara request queue dengan SR, yaitu string request. Oke. Jadi di sini saya tuliskan rq.add SR. Oke. Mari kita jalankan program ini. Oke. Kita tunggu hasil dari runningnya keluar pada emulator ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, welcome to Android with Kotlin
Ya, ini adalah contoh pertama kita tentang bagaimana memanggil file dari web server ke dalam emulator atau project Android kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.